yang suci. Segala pujian, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biarnya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami itu lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun dalam tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak berdaya tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, Tuhan menyucikan, melainkan memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir semuanya diberkati sempurna. Kami doa tutup bungkus hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Tuhan saja yang nampak, Tuhan yang dipermuliakan. Dan kami doa sekali lagi Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan menjadi rema di hati setiap jemaat-Mu. Semuanya diberkati sempurna. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman lu saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Walaupun tanggal 26 pastikan senyumannya tanggal 1 saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa saudara walaupun saya masih kepahitan hari kemarin. Hari Rabu. Padahal saya lagi cosplay jadi anaknya ibu. Saya sudah baca dengan berwibawa, kenapa diketawain? Kan gak mungkin. Kargo udah baca ayat yang pertama, Karisto udah ayat yang kedua. Masa saya anaknya pertama? Gak boleh dong. Harus berwibawa. Tapi nggak apa-apa, tetap saya senang melihat saudara luar biasa semangatnya dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Matius 8, 5-13 akan menjadi ayat pembuka kita saudara, sekaligus dasar pembahasan kita. Jadi saudara bisa tandai Matius 8 karena kita akan balik ke sana sepanjang pembahasan kita. Matius pasal yang ke-8 ayat 5-13. Saya ajak saudara untuk baca bergantian. Saya 5, saudara 6, gantian ayat 13. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana Matius 8 ayat 5-13 boleh bilang haleluya. Ayat 5 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6 silakan. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 silakan.
Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 12, ya. Ayat 13 sama-sama, 3, ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya, maka sembuhlah hambanya. Buat saudara yang sudah lama Kristen, apalagi dari lahir Kristen, yang rajin ikut sekolah minggu, pasti sudah sangat familiar dengan kisah ini saudara, di mana Tuhan ngalamin perjumpaan atau Tuhan berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum saudara. Dan akhirnya apa? Hamba dari perwira ini saudara ngalamin mujizat saudara, terima kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, bicara tentang kuasa, di gereja ini Tuhan perintahkan untuk mengembalikan kuasa. Sama-sama bilang sama, saya mengembalikan kuasa. Amin. Gembala sidang kita Tuhan perintahkan untuk apa? Mengembalikan kuasa di akhir zaman, supaya saudara dan saya kita tidak dirusakkan, supaya di akhir zaman saudara dan saya terima berkat, terima pemulihan, terima mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Nah, bicara tentang sekali lagi saudara, kisah ini sudah sangat familiar di telinga setiap kita saudara, di mana sekali lagi Tuhan berjumpa dengan seorang perwira di Kapernaum saudara. Tapi yang menarik adalah begini saudara, di dalam perjumpaan Tuhan dengan perwira di Kapernaum ini, Tuhan bicara tentang kerajaan sorga. Ayat 11 dikatakan apa? Coba sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-11. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam apa? Kerajaan sorga. Ini bicara tentang apa? Pesta kawin anak domba. Sama-sama bilang sama saya, pesta kawin anak domba. Sama-sama bilang sama saya, perjamuan anak domba. Amin. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan menemukan bahwa kerajaan sorga digambarkan sebuah pesta kawin anak domba. Coba kita buka Matius 22 ayatnya yang kedua. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang kedua. 3, iya. Hal kerajaan sorga seumpama apa? Perjamuan kawin untuk... Kita loncat ke Wahyu 19 ayat 7, dikatakan apa? Wahyu 19 ayat 7, sama-sama kita baca. Wahyu 19 ayat 7, 3, ya. Marilah dan memuliakan dia, karena hari apa? Perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah apa? Siap sedia. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, bicara tentang ayat 11 yang kita baca tadi saudara di Matius 8, bicara tentang kerajaan sorga. Tapi yang menarik begini saudara, kenapa kok Tuhan di dalam perjumpaannya dengan perwira di Kapernaum ini, Tuhan bicara tentang apa? Tuhan bicara tentang kerajaan sorga. Saya coba pelajari, saya coba masuk lebih dalam saudara, dan saya menemukan kenapa Tuhan bicara tentang kerajaan sorga saat pertemuannya dengan perwira Kapernaum. Karena perwira Kapernaum punya karakteristik orang-orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Sekali lagi saudara, karena perwira Kapernaum ini saudara punya karakteristik orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh Pak Pendeta, saya kan sudah lahir Kristen Pak Pendeta, saya sudah dibaptis Pak Pendeta, saya kan dari lahir Pak Pendeta sudah Kristen, bahkan kemana-mana saya pakai kalung salib, anting salib, belang salib, tinggal di salib yang belum Pak Pendeta. Saya kan sudah pasti terima sorga. Saya mau bilang saudara, ternyata belum tentu. Karena kalau saudara lihat ayat yang ke-12 dikatakan apa? Coba kita lihat, masih dalam pembahasan kita. Ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. 3, ya. Sedangkan akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah apa? Dan kertak gigi. Kalau saudara perhatikan dikatakan anak-anak kerajaan. Siapa anak kerajaan ini? Beberapa referensi mencatat dari bahasa aslinya saudara. Yang pertama ini bicara tentang orang-orang Yahudi pada masa itu saudara, keturunan Israel. Makanya bicara tentang terjemahan TSI bilang begini saudara, tetapi banyak apa? Orang dari keturunan Israel yang sebenarnya sudah apa? Diundang untuk menghadiri pesta itu, justru akan apa? Keluar ke tempat yang paling gelap. Di sanalah mereka akan apa? Menangis dan sangat. Orang Yahudi pada masa itu terkenal sebagai orang yang taat akan aktivitas agamawi saudara. Orang-orang Yahudi pada masa itu saudara terkenal tentang mereka punya pengetahuan tentang kitab suci saudara. Tetapi ternyata mereka juga bisa
akhirnya tidak menikmati kerajaan sorga. Bahkan saya mau bilang saudara, ini juga gambaran antara saudara dan saya. Tentang saudara dan saya, kita memang rajin gereja. Kita mungkin, oh Pak Pendeta, saya rajin ibadah, saya lakukan aktivitas keagamaan. Tapi saya mau bilang saudara, ternyata itu juga belum cukup. Kita harus sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, mengerjakan keselamatan. Amin. Karena ini gambaran saudara dan saya. Makanya ayat yang sama, ayat 12, tetapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saudara, dia bilang begini saudara, bahwa padahal orang-orang yang apa? Menjadi umat Allah akan apa? Dibuang ke kegelapan di luar. Di situ mereka akan apa? Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jadi Kristen saja belum cukup. Jadi anak Tuhan dalam konteks label saja belum cukup. Artinya apa? Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Makanya saya akan ajak saudara belajar dari sosok seorang perwira di Kapernaum ini saudara. Supaya kita punya karakteristik orang-orang yang akan pesta di sorga. Doa saya sesuai dengan iman gembala sidang kita. Sesuai dengan penglihatan yang Tuhan anugerahkan buat gereja ini. Saudara dan saya lautan manusia yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah makanya saudara, judul hari ini adalah judul yang tahun 2021 gembala sidang Bapak Ibu telepon saya untuk saya bawakan. Dan kenapa saya bawakan hari ini? Karena tergerak saya mengingat kita masuk pada kemarin merayakan 36 tahun dari Tiberias Ministry, pesta di sorga. So, apa karakteristik orang yang akan pesta di sorga? Belajar dari seorang perwira di Kapernaum. Yang pertama saya mencatat adalah memiliki kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya rendah hati. Sama-sama bilang sama saya memiliki kerendahan hati. Kita lihat ayat yang kelima saudara. Masih dalam Matius 8 ayat yang kelima. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Ketika datanglah apa? Sekali lagi saudara, 3, ya. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah apa? Dan kalau saudara perhatikan profesinya apa? Perwira. Perwira adalah posisi yang sangat tinggi, posisi yang sangat dihormati di daerah itu saudara. Dia adalah perwira Romawi saudara, yang memimpin di saat itu saudara, di tempat itu saudara. Artinya apa? Secara jabatan, secara pangkat dia sangat tinggi, dia sangat dihormati. Kemudian kalau saudara perhatikan, bicara tentang Kapernaum saudara. Kapernaum adalah bicara tentang salah satu daerah yang perputaran ekonominya sangat baik saudara. Makanya kalau saudara ke Kapernaum, saudara lihat rumah-rumahnya, peninggalannya masih ada sampai hari ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tinggal di sana orang-orang kaya. Salah satunya Petrus. Makanya Petrus walaupun gampang darah tinggi, dia orang kaya saudara. Iya, Petrus itu Sultan Kapernaum. Raffi Ahmad ketemu Petrus cium tangan. Iya. Saya mau bilang saudara, Petrus itu salah satu Sultan Kapernaum saudara. Makanya bicara tentang kalau saudara ke sana sampai hari ini, gedung-gedungnya, sisa-sisa peninggalannya masih ada. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan saat itu membangun bangunan yang baik. Makanya bertahan sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka orang-orang kaya pada masa itu saudara. Dan bicara tentang Kapernaum, di situ akhirnya kalau saudara baca historisnya, dibangun kantor pajak. Kenapa? Karena perputaran ekonominya sangat baik di sana. Artinya apa? Perwira Kapernaum ini punya jabatan tinggi, dihormati, dia juga kaya raya. Tapi kalau saudara perhatikan ayat yang kelima, dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, bisa nggak dia suruh anak buahnya undang Tuhan datang ke rumahnya? Sangat bisa. Bisa nggak dia minta Tuhan untuk datang ke rumahnya tanpa harus menjumpai Tuhan? Sangat bisa. Tetapi dia datang sendiri. Bahkan dikatakan dia memohon. Saya mau bilang saudara, ini namanya kerendahan hati. Dan inilah karakteristik yang pertama untuk pesta dalam kerajaan sorga. Tuhan paling gak suka kesombongan saudara. Amsal pasal yang ke-16 ayat 5 bilang apa saudara? Coba kita baca sama-sama. Amsal pasal yang 16 ayat 5. Pak Pendeta, udah tahu tanggal tua khotbahnya keras banget. Nggak apa-apa. Bukan karena saya dendam, bukan ya. Tapi saya percaya jemaat Betos adalah jemaat yang punya kedewasaan rohani. Jangan cuma makan makanan anak kecil terus. Harus sekali-sekali makan yang keras-keras. Amin. Ayat 5. Setiap orang yang adalah apa? Sekali lagi saudara, 3, iya. Setiap orang yang tinggi hati adalah apa? Kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput apa?
Saya mau bilang saudara, orang yang sombong itu di mata Tuhan kekejian. Bahkan kata kekejian bahasa aslinya saudara punya makna yang lebih dalam lagi saudara, adalah kejijikan. Mohon maaf ya, Tuhan gak jijik lihat orang berdosa. Tuhan gak jijik lihat orang berdosa, tetapi Tuhan jijik lihat orang sombong. Memang kalau yang keras-keras, kalau berkata aja amin. Sekali lagi, Tuhan gak jijik lihat orang berdosa, tapi Tuhan jijik lihat orang sombong. Pendeta ngomong dicuekin, tanda kesombongan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan setiap kita, mohon maaf ya, ibaratnya begini saudara, saudara dan saya, ada orang datang sama saudara, dia menyombongkan mobilnya yang 2 pintu itu saudara. Ferrari, Lamborghini, pick up. Iya 2 pintu juga toh. Dia sombongkan. Dia bilang, lihat dong hasil pencapaianku. Dengan 2,6 juta. Bersama dengan leader Apos. Tapi ternyata saudara tahu, itu dia cuman sewa di showroom saudara. Saya mau bilang saudara, mungkin dalam hati saudara, jijik. Sama seperti Tuhan lihat orang sombong dengan segala kesombongannya, menyombongkan kekayaan, kesuksesannya, keberhasilannya, jabatannya. Mohon maaf, di mata Tuhan kejijikan. Kenapa? Karena semuanya datangnya dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, apa sih yang mau kita sombongkan? Kekayaan kita kah? Jabatan kita kah? Semuanya datangnya dari Tuhan saudara. Semuanya milik Tuhan. Kalau kita mau sombongkan itu di mata Tuhan, mohon maaf ya, nggak pantas. Semuanya dari Tuhan. Tuhan bisa ambil kapan saja saudara. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bapak ini keras dulu, hari ini keras. Saya mau bilang saudara, iya kan? Ada orang Kristen, mohon maaf ya, baru kaya dikit sombongnya bukan main saudara. Baru punya jabatan dikit sombongnya bukan main. Jalan dada di depan. Oh Tuhan. Iya loh. Baru jabatan naik dikit. Tuhan. Ngelihat orang bukan cuma sebelah mata lagi. Nggak pakai mata. Tuhan. Ketemu orang yang dianggap lebih rendah daripada dia. Dagu diangkat. Bukan cuma dagu, kadang-kadang lubang hidung ada pelangin. Mau bilang saudara, ya Tuhan, semuanya dari Tuhan, apa yang kita mau sombongkan sih? Mohon maaf ya, saya mau bilang saudara ya, orang sombong tidak akan punya tempat dalam kerajaan sorga. Alkitab bilang apa? Bukan cuma Tuhan membenci. Bahasa aslinya dari membenci adalah Tuhan melakukan perlawanan. Saya mau bilang ya, mau siapapun mau jatuhkan saudara, kalau Tuhan di pihak saudara, kita pasti lihat kemenangan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi kabar buruknya, mau siapapun yang backingin saudara, kalau Tuhan yang menjatuhkan saudara, pasti jatuh bos. Dan Tuhan akan menjatuhkan orang-orang yang sombong saudara, supaya mereka belajar kerendahan hati saudara. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang mulai dengan kesombongan jatuh. Sehebat apapun dia, walaupun kayaknya secara kacamata manusia nggak mungkin jatuh. Jatuh loh. Betul. Bahkan mohon maaf ya, sekalipun pendeta kalau sombong pasti jatuh saudara. Biasa aja, nggak usah iya, nggak usah begitu. Kalau pendeta aja. Giliran jemaat, diam. Pas pendeta pasti jatuh. Iya. Tapi betul. Makanya saya selalu ingatkan diri saya, jangan ada kesombongan. Sekalipun mohon maaf dengan segala kerendahan hati, begitu banyak pujian yang masuk, saya mau bilang saudara, saya ingatkan diri, jangan ada kesombongan, jangan ada kesombongan. Iya loh, karena kan mohon maaf ya, jemaat Tiberias apalagi tanta-tanta Manado, Ambon, Batak, Papua. Kalau lagi puji pendeta, minta ampun saudara. Aduh Pak Pendeta, ngeri. Apalagi inang-inang Batak saudara. Oh Tuhan. Kalau puji pendeta, tarikan awal aja udah mengerikan. Pendeta.
Saya selalu ingatkan diri saya, oh Tuhan, Tuhan rendah hati. Oh ada satu inang-inang kalau telepon saya, kalau puji, minta ampun. Saya sebut dia indang andaliman, saudara. Kalau telepon, udah 1 jam pujian semua. Oh Pak pendeta, oh Tuhan, oh Tuhan. Oh Tuhan, ingat-ingat, jangan ada kesombongan. Semuanya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan, saudara. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya, Bapak Ibu Gembala dalam kehidupan mereka sukses, berkati luar biasa, tetapi rendah hati, selalu low profile. Lihat ibu kemarin ketawa. Itu ketawa kerendahan hati, saudara. Iya kan? Coba kalau mohon maaf ada orang baru sukses sedikit, ketawa aja. Saya mau bilang saudara, yuk rendah hatilah, amin. Apa yang kita miliki semuanya dari Tuhan, amin. Apa sih yang mau kita sombongkan? Harta, kekayaan dari Tuhan, jangan sombonglah. Ini banyak anak muda yang hadir, hei anak muda, shalom anak muda. Kadang-kadang anak muda, apalagi yang wanita-wanita, mohon maaf ya, baru cakep dikit sombongnya minta ampun, saudara. Betul para pria? Karena merasa cantik masih di usia-usia belasan sampai 25 tahun. Orang PDKT. Iya saya tahu pengalaman pribadi ya. Sabar. Oh baru PDKT dikit. Sorry ya, lo bukan level gue. Tuhan. Orang udah berusaha sampai nyanyi depan rumah, pemboleo. Siapa Allah? Ya ampun. Nanti udah 25 ke 30 baru. Siapa ya? 30 ke 40. Aduh siapa aja deh ini. Nanti 50 cuci gudang. Haleluya. Saya mau bilang saudara, udahlah, rendah hatilah, amin. Semuanya dari Tuhan. Ketika kita rendah hati, maka itu adalah karakteristik. Bicara tentang apa? Orang-orang yang pes dalam kerajaan sorga. Kalau mulai ada kesombongan, saya selalu bilang belajarlah dari juru parkir atau tukang parkir, saudara. Kenapa? Karena mereka sekalipun punya banyak mobil dan motor, mereka nggak pernah sombong. Karena mereka tahu semuanya cuma titipan, saudara. Bilang kanan kirimu jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa karakteristik orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga? Belajar dari perwira Kapernaum. Yang kedua adalah bicara tentang memiliki hati untuk sesama. Sama-sama bilang sama saya, hati untuk sesama. Sama-sama bilang sama saya, mengasihi sesama. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan apa di sana saudara? 3, ya Tuhan hambaku dan ia sangat apa? Sekali lagi saudara dikatakan apa? Tuhan hambaku apa? Terbaring di rumah. Karena apa? Saya mau bilang saudara, seorang perwira ini dia datang sama Tuhan saudara, dengan segala kerendahan hatinya. Dia memohon sama Tuhan bukan untuk dirinya, tetapi untuk hambanya. Hamba atau budak, kalau saudara pelajari historisnya, saudara pada masa itu adalah orang yang ada di level yang sangat rendah, yang biasanya tidak dihargai. Kenapa? Karena bahkan dia nggak punya hak atas nyawanya sendiri. Dan biasanya beberapa kisah, kalau saudara baca dalam Alkitab, mencatat begini saudara, hamba atau budak yang sudah tidak berguna, sudah sakit-sakitan, biasanya akan dibuang begitu saja. Pertanyaan saya, bisa nggak sih perwira Kapernaum ini tukar hamba yang tadi saudara, dia buang hambanya ganti dengan yang baru? Sangat bisa, tetapi dia bela-belain datang sama Tuhan memohon supaya orang ini sembuh. Kenapa? Artinya dia punya hati untuk sesama, katakan amin. Dan inilah karakteristik orang-orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kayaknya sederhana. No. Saya mau bilang saudara, Alkitab ini kalau diperas jadi 2 hukum. Yang pertama, Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah. Saya mau bilang saudara, bukti kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama kita. Jangan bilang sama saya, Pak Pendeta, saya mengasihi Tuhan,
Tetapi sesama kita yang kelihatan kita nggak kasih, saudara. Ada banyak orang Kristen bilang kasih Tuhan. Oh Pak Pendeta, aku mengasihi Tuhan Pak Pendeta. Kalau di gereja nyanyinya, aku mengasihi Yesus. Bibirnya sampai lobi, saudara. Tapi di rumah istrinya dia pukul tiap hari, saudara. Saya mau bilang, saudara, shalom bapak-bapak. Tiba-tiba jadi sedikit bapak-bapak di tempat ini. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Shalom. Ini asli suara saya. Shalom. Efesus 3 ayat 16. Saya senang banget lihat ibu ketawa sukacita. Baru pertama kali lihat ya. Gitu. Saya mau bilang ya bapak-bapak ya, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, pastikan kau juga mengasihi istrimu. Mana tadi yang ini? Tadi banyak bapak-bapak, sekali lagi ya. Shalom bapak-bapak. Kalau kau bilang kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau pasti mengasihi istrimu. Amin. Saya mau bilang, saudara, jangan bilang, oh Pak Pendeta saya mengasihi Tuhan, tetapi mohon maaf ya, istri tiap hari dia pukulin, saudara. Sampai malaikat yang lihat, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Itu tangan tadi di gereja diangkat-angkat, haleluya, haleluya. Di rumah dia halelupa, halelupa. Oh Tuhan. Iya, sampai iblis aja yang lihat. Gue aja iblis gak pernah pukul istri loh. Oh my God. Saya mau bilang ya, suami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti mengasihi istri. Amin ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan kalau suamimu yang di rumah kau gak bisa kasihi. Emang cuma mau menghakimi, pas dihakimi nggak mau. Ya udah saya ganti sekali lagi. Saya mau bilang ya, ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan kalau suamimu di rumah nggak bisa kau kasih. Amin bapak-bapak. Mohon maaf ya. Ada istri-istri katanya mengasihi Tuhan, tapi tiap hari suaminya dia tekan terus. Suami udah banting tulang kerja siang malam, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Bukannya didukung malah, Papa gimana, tolong Papa gimana sih, Papa gimana. Jangan cuma ketawa, bertobat ibu-ibu, hei. Suami udah mau stroke ringan, Papa gimana. Papa gimana. Shalom ibu-ibu. Istri itu penopang, harusnya jadi bukan pengrong-rong. Amin bapak-bapak. Ini mataku, mata kiri mataku, mata. Hari ini saya bela bapak-bapak, haleluya. Saya mau bilang saudara bu, namanya penolong itu kalau suami lagi susah ditolong, bukan malah makin ditekan. Amin bapak-bapak. Sekarang buat anak-anak muda, buat siapapun saudara yang masih punya orang tua, shalom. Kalau Tuhan ehonya panjang, saya mau bilang ya, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, kasihilah orang tuamu. Ini memang semangat bang, baru habis makan babi 1 ekor sebelah sana. Iyalah. Saya mau bilang kasihilah keluargamu, orang tuamu. Ketika ada kesempatan sayangi mereka, berkati mereka. Jangan mohon maaf ya, nanti udah Tuhan panggil baru Mama mau apa? Mama udah diem, gak bisa apa-apa, udah bahagia di sorga, sudah mau apa baru. Pas masih hidup aja, setiap orang tua mau apa? Mahal mah, gak usah mah, mahal mah. Udah lah mah, gak usah lah.
Waktu masih hidup, waktu udah meninggal, mohon maaf semua, dia bikin, memang petinya aja dari emas. Di dalam lengkap Alkitab, CD rohani, buku-buku rohani, udah kayak toko buku Immanuel. Buat apa? Saya mau bilang, saudara, waktu masih hidup aja mamanya minta, udah mama nggak usah mahal, mama udahlah. Padahal mamanya cuma minta tas Hermes. Ya memang kadang-kadang ada orang tua kurang berhikmat. Tapi saya mau bilang, saudara, yuk kasihilah, sayangilah, amin. Karena itu wujud nyata kita mengasihi Tuhan. Bukan cuma anggota keluarga, orang-orang yang Tuhan percayakan dalam lingkungan kita, itu juga harus dikasihi, saudara. Saya kemarin, kan saya posting di Instagram saya tuh sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Karena kan saya pendeta industri sekarang ya, maksudnya ya. Endorse. Bintang iklan. Ingat poin 1, jangan sombong. Tuhan bercanda, Tuhan, maaf Tuhan, bercanda. Saya mau bilang saya posting ya. Jadi kan ada nomor-nomor heaven yang bisa dihubungi, saudara. Nah kemarin ada yang WA masuk ke tim saya, kirimin, saya baca semua, saudara. Dia dari bahasanya saya bisa pastikan dia bukan Kristen. Dan dia bilang dia profesinya ART atau PRT, saudara, asisten rumah tangga. Kemudian dia bilang ini, Pak Pendeta, request dong, tolong request khotbah tentang bagaimana perlakuan majikan kepada ART-nya. Ya, jadi sekarang saya khotbah bisa terima request juga, saudara. Ya. Dia WhatsApp saya, dia bilang, Pak Pendeta tolong dong Pak Pendeta, soalnya Pak Pendeta itu ya majikan saya bisa pastikan kayaknya majikannya Kristen, saudara. Soalnya Pak Pendeta, majikan saya pelitnya bukan main, Pak Pendeta. Apalagi soal makan, Pak Pendeta. Oh Tuhan. Saya mau bilang, saudara, ayolah. Saya bagikan ini secara sesederhana mungkin, saudara, tanpa mengurangi kedalaman teologis. Saya mau bilang, saudara, kasihilah sesamamu, termasuk orang-orang yang sekali lagi nggak ada hubungan darah. Kalau ada orang di sekitarmu bicara tentang kayak gitu, orang-orang yang bekerja, udahlah kasihilah mereka. Kalau makan jangan pelit-pelit lah. Amin. Kadang-kadang mohon maaf di rumah makan daging apa segala macam, ART-nya kamu jangan makan daging, nggak enak, kolesterol. Itu di belakang ada rumput, kamu bikin jadi itu salad. Iya. Ada kadang-kadang ini, saudara, saya pernah lihat ada itu makan di mall, satu keluarga makan lahap banget, asistennya di pojok cuman bengong aja. Saya pernah lihat satu video Bang Hotman Paris. Dia lihat begitu, dia ambil makanan, dia beliin, kasih ke si asisten itu. Bang Hotman itu, saudara, walaupun tampilannya kayaknya galak gitu, saudara, walaupun sempat ancam somasi saya, saudara ya, tapi hatinya baik loh. Halo Bang, jangan somasi ya Bang. Makan bang. Saya mau bilang, saudara, iya. Itu. Saya mau bilang, saudara, yuk kasihlah sesama, amin. Karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih sesama. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Imam musik boleh siap-siap, saudara. Sambil menunggu imam musik, saudara, saya teringat kesaksian gembala sidang kita. Bapak ibu gembala sejak muda, saudara, mereka dalam bisnis apotik mereka masuk keluar kampung untuk apa? Bagikan obat. Kenapa? Karena mereka mengasihi sesama. Dan artinya apa? Kalau saudara lihat, orang-orang yang mengasihi sesama, janji Tuhan namanya tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Doa saya sekali lagi, kita menjadi orang yang tetap mengasihi sesama. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang terakhir, apa karakteristik orang-orang yang pesta dalam kerajaan sorga? Yang ketiga adalah memiliki iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Sama-sama bilang sama saya, iman yang teguh. Ayat 10 dikatakan apa? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, iman sebesar ini tidak apa? Saya mau bilang, saudara, orang yang akan pesta dalam kerajaan sorga, kata Alkitab, belajar dari perwira di Kapernaum,
adalah bicara tentang orang yang punya iman yang besar. Kenapa? Karena ketika kita punya iman yang besar, kita akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi, katakan amin. Mungkin saudara mata sedang berkata, Pak Pendeta, tapi kan Tuhan memberikan gambaran tentang biji sesawi, Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, biji sesawi bukanlah gambaran tentang iman yang kecil, saudara. Itu kenapa Tuhan mengatakan, jika imanmu sebesar biji sesawi. Jadi yang digunakan kata sebesar. Kenapa pakai kata sebesar? Karena dari bentuknya, dari jenisnya yang adalah benih. Artinya apa? Dia akan ngalamin pertumbuhan menjadi iman yang besar. Hari ini mungkin imanmu kecil, tapi kalau kau ngalamin pertumbuhan iman, imanmu pasti jadi besar, katakan amin. Kemudian bukan hanya bicara tentang ukuran saja, tetapi juga bicara tentang keteguhan. Sama-sama bilang sama saya, keteguhan. Makanya bahasa asli dari sebesar ini saudara punya arti seteguh. Sama-sama bilang sama saya, seteguh. Amin. Karena begini, jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen tuh kadang-kadang saudara kita bisa ngalamin hal-hal yang tidak mudah. Dan hanya iman yang teguhlah yang akan mampu bertahan, saudara. Alkitab bilang di Matius 24 yang pertama soal pengajaran akhir zaman. Akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kita sudah pernah bahas itu. Makanya iman kita harus teguh. Kemudian akan ada banyak penyiksaan, saudara. Saya mau bilang saudara, sejak semula jadi anak Tuhan ngalamin penyiksaan yang luar biasa. Kalau saudara baca, saya coba bagikan buat saudara, para murid-murid, 12 murid, termasuk yang menggantikan Yudas, semuanya mengalami tindakan yang sangat mengerikan, saudara. Hanya Yohanes sajalah yang mencapai usia tua, saudara. Itu pun dia diasingkan ke Pulau Patmos. Yang lain itu disiksa dengan begitu mengerikan. Dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara martir, saudara. Makanya kalau hari saudara dan saya ngalamin ketidakadilan karena imanmu, saya mau bilang saudara, bertahanlah. Jangan sampai goyah. Pastikan tanamkan dalam hati dan pikiranmu sekali Yesus tetap Yesus, katakan amin. Dan juga yang tak kalah berbahaya yang Tuhan taruh di hati saya begini saudara. Soal penyesatan dan penyiksaan itu eksternal. Yang salah satu yang berbahaya juga adalah dari internal kita. Maksudnya apa? Ketika saudara dan saya, doa kita belum dijawab, sakit kita belum kunjung sembuh, masalah belum kunjung selesai. Kadang-kadang ada orang Kristen yang imannya goyah, saudara. Saya kemarin sebelum saya tutup khotbah saya, Tuhan pertemukan dengan satu keluarga dan suaminya bilang begini, Pak Pendeta, jujur saya sudah mau menyerah. Oleh karena apa yang saya hadapi, jujur Pak, saya sudah mau menyerah. Saya tahu itu salah, makanya saya doa sama Tuhan. Tuhan, tolong tangkap saya sebelum saya menyerah. Dan Bapak datang ke tempat ini, jawaban doa saya supaya Tuhan tangkap saya. Karena saya nggak pernah planning untuk ke tempat itu, tetapi Tuhan arahkan saya ke situ, saudara. Dan akhirnya bisa jumpa dengan Bapak ini dan istrinya. Saya mau bilang saudara, sekalipun saudara belum lihat jawaban doa, jangan sampai imanmu goyah. Tetap teguhkan imanmu. Sekalipun kau belum lihat jawaban doa, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Karena dia Tuhan yang tetap bekerja. Sekalipun saudara dan saya gak mampu melihatnya. Tetap percaya akan ada waktu Tuhan. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara imani akan menjadi bagian dalam hidupmu. Bilang sama kanan kirimu, tetap miliki iman yang teguh. Jangan goyah, tetap setia. Ada jawaban doa, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Ku berjuang, kau dapat dia. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri atas suaramu. Yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat dia.
Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa harapan Tuhan, rancangan Tuhan, saudara dan saya pesta dalam kerajaan sorga. Tapi ingat baik, milikilah kerendahan hati. Jangan ada kesombongan, karena kesombongan adalah kekejian buat Tuhan. Yang kedua, kasihilah sesama, karena mengasihi sesama adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah iman yang teguh. Apapun keadaannya, tetap teguhkan imanmu, kuatkan imanmu, tetap setia di hadapan Tuhan. Karena mereka yang setia, janji Tuhan akan beroleh mahkota kehidupan, pesta dalam kerajaan surga. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, ini janji kami Tuhan. Aku akan tetap setia sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak berakhir di hidup. Ini janji kami Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan Yesus, sama-sama di malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita akan terima perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus, kita raih kuasa Tuhan, kita raih mujizat Tuhan. Oh tubuhmu Yesus sembuhkan kami, oh darahmu Yesus sempurnakan setiap kami. Kita mau siapkan hostia dan anggur. Kita datang sama Tuhan Yesus pada malam hari. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Mari panggil namanya Yesus, Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Oh, Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darah-Mu. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Kita mau sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Sebentar perjamuan kudus bersama dengan Pendeta Glenn Immanuel Sanjay. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita boleh berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Selamat malam dan selamat hari Minggu bagi setiap seluruh sidang jemaat Tuhan. Atas kasih dan anugerah Tuhan, kita kembali diberi kesempatan sama Tuhan. Kita boleh datang berkumpul, beribadah, bersorak-sorai mengagungkan nama Tuhan saudara. Dan kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saya bacakan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kita bersyukur kita ada di Gereja Tiberias Indonesia, di mana Gereja Tiberias Indonesia mengajarkan kepada setiap kita melalui pewahyuan dari gembala sidang kita. Kita diajar untuk setiap ibadah kita melakukan perjamuan kudus. Bahkan bukan hanya dalam setiap ibadah demi ibadah, saudara diajarkan untuk setiap hari terima perjamuan kudus, katakan amin. Agar dalam setiap kehidupan saudara, agar setiap langkah kehidupan saudara, saudara mengingat kasih, kebaikan, karyanya Tuhan Yesus. Saat kita menerima tubuh dan darahnya, di dalam darah terdapat DNA saudara. Di dalam DNA terdapat sebuah karakter. Saat kita terima darah Tuhan Yesus, seharusnya karakter Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita, katakan amin. Biarlah melalui sarana sakramen perjamuan kudus, saudara mengingat mengenali karakter Tuhan. Dan biarlah karakter Tuhan mengubahkan karakter saudara. Biar karakter Kristus ada dalam setiap kehidupan saudara. Agar setiap yang saudara lakukan, agar setiap yang saudara perbuat, saudara mengingat akan karya Tuhan, mengingat kasih Tuhan. Dan saya percaya saat saudara terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara terima kemenangan di dalam Tuhan, katakan amin. Kita sama-sama siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat belas kasihan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu buat kami Tuhan. Engkau yang telah datang ke dunia, mati bagi kami, bangkit bagi kami, memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menyembah, memuji, diberkati oleh firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus itu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak untuk terima yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman percaya bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna, sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak terkapar di ruang ICU, kami tidak terkapar di meja operasi, kami tidak pikun, kami tidak koma, kami tidak lumpuh. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah, aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kembali sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Kembali bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kami pegang
Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus dan anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Naikkan pergumulanmu di hadapan Tuhan. Mari dengan iman di hadapan Tuhan. Naikkan, ucapkan berkat dalam setiap kehidupanmu. Tuhan terlebih besar. Tuhan sanggup memberkatimu. Tuhan sanggup memulihkanmu. Tuhan sanggup menyembuhkanmu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari, jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang ke awan-awan bersama dengan keluarga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, bukan turun. Aku jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama setiap sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias Indonesia di tempat ini, juga setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming, kita telah menerima sakramen perjamuan kudus. Kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Naikkan doa, naikkan pergumulanmu, ucapkan berkat atas kehidupanmu. Saudara telah terima yang terbaik, tubuh dan darahnya. Kemenangan diberi bagi saudara, pemulihan diberi bagi saudara, kesembuhan diberi buat saudara, berkatnya dilimpahkan buat saudara. Naikkan doamu dengan segenap hatimu, ucapkan berkat buat kehidupanmu, ucapkan berkat bagi keluargamu, ucapkan berkat, ucapkan berkat. Tuhan dengar setiap doa kami ya Tuhan. Tuhan yang terlebih besar dari setiap pergumulan kami, tantangan kami, persoalan kami, Engkau yang terlebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Mari angkat kedua tanganmu saudara dengan iman di hadapan Tuhan. Yesus terbesar. Mari dengan iman saudara di malam hari dinyatakan, Yesus lebih besar bagi setiap kami. Di dalamku, di
selamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, oh di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih. Mari dengan iman saudara sama-sama katakan, Yesus terlebih besar, oh di dalamku, oh selamanya, di dalamku selamanya. Mari nyatakan selamanya, oh di dalamku selamanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa minyak urapan, saudara boleh angkat minyak urapan tinggi-tinggi. Kita berdoa bagi minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, minyak urapan untuk memuliakan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjaga kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa dengan iman, kami ucapkan berkat agar setiap tetes, setiap botol, setiap pot dari minyak urapan ini mengandung janji Allah. Diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah, Tuhan jaga, lindungi, sertai. Diolesi kepada anak-anak muda menjadi generasi juara, generasi pemenang. Diurapi kepada setiap pasangan suami istri, mereka jaga kehormatan di dalam Tuhan, mereka jaga kasih mula-mula, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba bersatu hati, hamba berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh setiap umat-Mu. Mereka yang telah menulis maupun mereka yang belum sempat menulis, mereka berdoa dengan hati mereka. Tuhan, kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau mengetahui dari kerajaan sorga. Maka kami berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan setiap lembar pokok doa yang mereka tulis dengan iman mereka. Setiap tantangan dalam kehidupan mereka, setiap pergumulan dalam kehidupan mereka, biar mereka memahami bahwa dalam setiap proses kehidupan menghasilkan ketekunan bagi kami. Di dalam ketekunan di dalam Tuhan menghasilkan buah yang matang di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami terima mujizat Tuhan di malam hari ini. Kami terima jawaban doa di malam hari ini. Kami bawa pertolongan Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Setiap hati mereka Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang menjawab pergumulan dan doa kerinduan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap pasangan suami istri diberkati. Bahkan setiap orang tua yang single parent mereka juga diberkati Tuhan. Bahkan juga kami berdoa menyerahkan anak-anak muda diberkati. Jaga hidup benar, jaga hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi terang, jadi garam dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh yang telah melayani tempat ini, Tiberias, Bekasi Town Square diberkati. Penanggung jawab ibadah Bapak David Raharja bersama dengan Ibu yang berulang tahun juga diberkati Tuhan. Bersama dengan anak-anak diberkati. Bahkan seluruh pengerja dewasa, pengerja muda, guru-guru sekolah minggu, Tiberias Choir, tim event, tim production, tim worship, evangelis Yoris bersama dengan rekan-rekan, Koko dan imam musik bersama rekan-rekan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jelapaya kami di hadapan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Upah kami sama di mata Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa setiap agenda acara gereja Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, penuh dengan kemenangan dari Tuhan Yesus. Kami berdoa secara khusus bagi yang terkasih, gembala sidang kami yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna dalam kasih perlindungan Tuhan. Diberkati bersama dengan keluarga besar memimpin gereja Tiberias penuh dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus. Berkati pemimpin gereja,
Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati. Kak Argo Pariaji yang telah hadir juga diberkati Tuhan bersama dengan keluarga. Bahkan juga Born Again Youth Ministry diberkati Tuhan. Kami melayani dengan segala kelimpahan dari Tuhan. Kami mempertobatkan jiwa-jiwa muda untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan perjalanan pulang kami setelah ini. Kendaraan apapun kami naiki, kami tumpangi, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya, kami tolak maut, kami tolak segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pulang, kami bawa jawaban doa. Kami pulang, kami bawa pertobatan yang baru. Kami pulang, kami bawa pengenalan yang baru sama Tuhan. Kami berdoa, kami pulang, kami jadi berkat bagi rumah kami. Kami jadi berkat bagi keluarga kami. Kami bawa sukacita yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya, penuh dengan jawaban doa yang daripada Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, bersama-sama dengan bangga kita katakan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias Born Again.